والشفاعة وعلى آله وأصحابه والذين تمسكوا بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، يقول الشاعر: يا مولد المختار أنت ربيعنا بك راحة الأرواح والأجساد. يا مولدا فاق الموالد كلها شرفا وساد بسيد الأسياد. لا زال نورك في البرية ساطعا يعتاد في ذا الشهر كالأعياد. ولذاك يشتاق المحب ويشتهي شوقا إليه حضور ذا الميعاد. Amma ba'du, seperti yang kaulah hormati, sejenak para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, utamanya sebelumnya Bapak Kiai Sulahuddin, Bapak Kiai Abdul Mujib, sejenak jajaran pengurus takmir masjid Raudhatul Muslimin Dusun Pancor, Desa Sidogdu Batu, saya berbahagia. Betul juga Bapak Kepala Desa Alorah saya hormati, Bapak Kepala Dusun, kaca-kaca muda, ale-ale, para bapak, para ibu, para tegelan, sejenak seperti kau hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari mungkin Mula panjenengan sadeja iparingi ka Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat kala nikmat sempat, sehingga mula panjenengan sadeja bisa apolong edito masjid dalam rangka hormat, dalam rangka memperingati hari kelahiran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga hadirna mula kita kabeh edito masjid, edito peringatan, catat ke Allah Subhanahu wa taala sebagai amal semakbulah, serta bulan kita kabeh paringan ka Allah catat dan diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, dan paringan apaki oleh syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, para ibu, seperti kaulah hormati, Bula tak akan menyampaikan banyak-banyak dalam pengajian maulid mungkin karena ditonto sarang kiai gitu. Jadi pun bula beri pengajian itu ibaratnya bula masuk akan donasi ingat. Kalau masuk kan bula kan. Maka bula tak akan menyampaikan banyak-banyak hadirin, bulanya saking motivasi bunda Imam Suyuti. Imam Suyuti itu anti situ kitab Asmana Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Edisan Imam Suyuti menerangkan situ hadis saya riwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Saya riwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, caipun Imam Baihaqi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi fi sabi'in aqqa an nafsihi ba'da nubuwwah. Rawahul Baihaqi fi Sunanil Kubra. Jadi hadirin mau diterjemah caipun Imam Suyuti, beliau menukil dari riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra bahwasana Anas bin Malik itu ada buku. Nabi cakap Imam Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik itu ada buku itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwwah. Kanjeng Nabi itu setelah diutus jadi Nabi melakukan akikoh untuk dirinya sendiri.
Kemudian hadirin Imam Suyuti abri komentar kalau teks hadis itu. Nampi caipun Imam Suyuti setelah menyebutkan teks hadis saya sebutakan bulan yang gelap, Imam Suyuti menyebutkan memberikan komentar ma'anna jaddahu Abdul Muttalibi aqqa anhu fi sabi'i wiladatihi wal aqiqatu la tu'adu marratan thaniyatan fayuhmalu dhalika anna alladhi fa'alahu nabiyyu izharun lisyukri liwujudihi iyyahu rahmatan lil alamin fayustahabbu lana itu penekanan fayustahabbu lana an nudhira syukra liwujudihi sallallahu alaihi wasallam bi anwa'il qurbat wa anwa'il masarrat. Atau deguna Imam Suyuti dalam kitab Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Tak boleh terjemah lagi karena itu sarang kiai tadi. Apa dong nih kapi? Oke. Tapi tahu saya terjemah kamu cepat kalau ngajian. Oke. Terjemah kamu cepat. Terjemah, terjemah. Gula terjemahkan untuk gula, bukan untuk kiai. Untuk kiai itu lebih warna mana? Pun Imam Suyuti dalam mengomentari teks hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi ini Pak Bu, bahwa sana kanjeng Nabi tonyo beli akikah untuk diri beliau setelah angkat jadi Nabi. Kemudian Imam Suyuti abdi komentar sedangkan kanjeng Nabi itu lamun banyak beliakan akikah oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib pada hari ke-7 kelahiran beliau. Jadi Nabi itu lah kakeknya lain banyak beliakan kakek Sayyidina Abdul Muttalib pada hari ke-7 kelahirannya. Kemudian wal aqiqatu la tu'adu marratan thaniyatan. Sedangkan sianya akikah itu tak dianjurkan untuk ulangi lagi. Akikah itu mulai dilaksanakan sekalian, tak sunat untuk akikah kedua, ketiga dan seterusnya. Di dalam kurban, kurban untuk kita tahu mungkin kurban tahun ada bayar kurban, tahun ada ngamalih kurban tiap tahun, tak nak kita berdua. Tapi mungkin kan yang cukup sekalian tak dianjurkan untuk akikah selanjutnya. Tapi Nabi digelar jamun Imam Baihaqi dari sahabat Anas, beliau setelah diangkat jadi Nabi, berarti setelah umur 40 beliau yang beli akikah. Padahal beliau lampung beliakan akikah oleh kakeknya pada hari ke-7 kelahirannya. Maka Imam Suyuti memberikan komentar fayuhmalu dzalika, maka mengandung makna kemungkinan Nabi mengangkat akikah untuk kedua kalinya setelah diangkat jadi Nabi, padahal beliau entah lampun akikah pada hari ke-7 oleh kakeknya. Fayuhmalu dzalika annalladzi fa'alahu nabi izharun lisyukri ala ijadihi iyyahu rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu Pak yang beli akikah setelah diangkat jadi Nabi. Entah cepon Imam Suyuti artinya Nabi itu nyokore nikmatnya beliau diwujudkan oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam. Kemudian penutupnya Imam Suyuti menyebutkan wa yustahabbu lana, maka dianjurkan, disunatkan kanggo bulan kita kabeh an-nudhira syukra untuk menambahkan syukur itu kalau benar bijtima'il ikhwat, kalau benar apolong kita kalau berkeretan-keretan, apolong kita kalau bentuk gelang-gelang masjid, musola, pondok, lapangan, kalau berbikin amin to'am, kalau berangkat-angkat, itu kan angkat-angkat panjenengan lagi bikin amin to'am. Dan wa min jami'il wujuhil khairat wal masarat, dan kalau melaksanakan berbagai bentuk kebaikan dan
kebahagiaan. Termasuk saya laksanakan mungkin wajib pancor boleh kotor-kotor yang gila kagus wajib syarakat takdir terus biasanya itu ngangkat-ngangkat raja jangan lagi tapi mungkin angka-angka anak yang naik ke atas kan gimana ke atas gini kita nabi pun oleh karena saya Imam Suyuti apa dia wa yustahabbu lana an-nudhiras sukri untuk menampakkan syukur bi anwa'it ta'am bi it'amit ta'am wa ijtima'il ikhwan wa anwa'il barakat wal masarrat. Kita dianjurkan untuk menampakkan kebahagiaan itu kalau bernape bisa kalau berangkat rajo-rajo gini bisa kalau mungkin pakai takkan kak bunga-bunga tapi bunga boleh dilemate pesime pandai ke atas masjid juga bisa. Jadi itu adalah takawal dari esensi nama Maulid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama dari Dibuna Imam Suyuti. Kemudian yang kedua, anak kita pada saat memperingati Maulid maka dianjurkan hormat. Sampai kita dalam tengah-tengah lagi pada mahalul qiyam lagi berapa sejarah nama mahalul qiyam itu maka kita lagi pun berjanji ketika apa sebelum mahalul qiyam kita belum berjanji ya talak la usana ini tapi sebelumnya ada enak pakai bisa jadi tahu. Oke, satu bait sakitana ya talak la usana. Ya talak la usana harus ditawajib mahalul qiyam. Berapa sejarah mahalul qiyam itu? Dan saya pertama kali melaksanakan mahalul qiyam. Saya pertama kali melaksanakan mahalul qiyam kita sebutakan dalam Tabaqatus Syafi'iyah oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki itu yang dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang mana beliau menuliskan bahwa sejarah nama mahalul qiyam itu pertama kali beredar untuk zaman bapaknya Imam Tajuddin Subki. Saya tahu Imam Taqiyuddin As-Subki berbaca tanah Imam Taqiyuddin Subki itu hadirin saya pada belajar setiap antona pengajian beliau itu biasanya selesainya pada insya'na dibacakan qasidah, dibacakan nasyid, dibacakan sholawatan. Situ betul mungkin nanto sebagian bagian aslawatan untuk membaca qasidahna saya tulis oleh Imam Zakaria As-Sorsori. Zakaria As-Sorsori. Berumah qasidahna bentuk. Qalilun limadhil Mustafa al-fattu bil dhahab ala fiddatin min khatti ahsani man katab wa antan hadal asrafu inda sama'ihi qiyaman sufufan aw juthiyan ala rukab. Ketika orang qasidah nampak kepada bait kedua wa antan hadal asrafu inda sama'ihi ketika orang-orang semul jatuh ini dia bacakan tentang keagungan Rasulullah wa antan hadal asrafu inda sama'ihi qiyaman sufufan mereka to mancing berdiri dalam barisan saf-saf au juziyan ala rukab bahkan kita mampu mancing atau aja gato dari di atas nato Imam Subki itu langsung mancing lakukan kalau Imam Subki beliau mancing langsung orang-orang sebenarnya dan beliau turun mancing satu aja entah awal mulanya sejarahnya mahalul qiyam sampai hari mungkin dilaksanakan oleh bulan gitu kapi. Makanya di lembar saji lagi kita akan atur mungkin setelah kita mahalul qiyam bisa berdoa nabe wa qad istahsanal qiyam
wa qad istahsanal qiyama 'inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun dzu riwayatin wa rawiyah fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Betul-betul disebut wa qad istahsanal qiyamah, dan telah menganggap perkara segege untuk mancing. Setan saya anggap mancing edelum nyebut maulid Nabi untuk perkara segege mun dalam mazhab nabe dalam mazhab Hanafi tersebut kalaban istihsan perkara segege wa qad istahsanal qiyamah inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun dzu riwayatin wa rawiyah, dan telah menganggap perkara segege yaitu untuk mancing pada saat disebutkan kelahiran detik-detik lahirna Nabi. Setan sengaja untuk perkara segege a'immatun para imam dzu riwayatin wa rawiyah, yaitu para imam seanti ilmu sekapabel, seanti ilmu seluas, seanti riwayat sebanyak. Setan sekedar itu inilah Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam Taqiyuddin As-Subki itu adalah seorang hafiz, termasuk Imam Suyuti. Gelar beliau Al-Hafiz. Hafiz saya maksud adalah hafiz dalam hadis. Hafiz dalam hadis hadirin, atau kita kalaban hafiz dalam Quran. Mun hafiz dalam Quran, pokoknya orang hafal Quran nate sebut hafiz kok. Tapi mun dalam hadis tak disebut hafiz kecuali apa terjemahan, apa definisi hafiz? Yaitu man hafidha mi'ata alfi haditsin matnan wa sanadan. Orang itu disebut hafiz dalam ilmu hadis, entau mun hafal 100.000 hadis mata kala bersanadna. Ingatlah apa kita orang itu hafal hadis mata kala bersanadna 100.000 hadis, padahal kutubus sittah kutubus sittah menjadi rujukan dalam umat Islam itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Entah apa yang biasa yang 36.000 hadis. Kutubus sittah yang 36.000 hadis, bahkan berdasar mengatakan mengulang-ulang 37 lebih. Sedangkan pun orang hafid dalam hadis untuk 100.000 hadis apa? Berarti apunya ada kutubus sittah siapa? Kutubus sittah, kemudian musannafat nangki, kemudian kitab-kitab sunan naselan nangki. Artinya betul-betul orang-orang yang memiliki riwayat hadis yang banyak. Makanya di kelas disebutkan wa qad istahsanal qiyamah 'inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun dzu riwayatin wa rawiyah, dan telah menganggap perkara segege untuk mancing ketika disebutkan detik-detik lahirna Kanjeng Nabi. Setan a'immatun para imam dzu riwayatin seanti ilmu, seanti pengetahuan yang kapabilitas warawiyah, dan memiliki banyak riwayat. Karena Imam Taqiyuddin Subki itu adalah seorang hafid. Imam Suyuti juga seorang hafid. Makanya Imam Suyuti tahu beliau gelarnya apa? Khotimatul Huffaz. Khotimatul Huffaz. Apa Khotimatul Huffaz? Penutupna orang-orang sehafid yang dalam hadis. Jadi Imam Suyuti itu berarti setelah Imam Suyuti tidak muncul seorang Nabi bening, tapi generasi Imam Suyuti ke atas itu adalah generasi orang-orang hufat yang dalam hadis, itu orang pesabur dari banyak, termasuk yang atasnya Imam Suyuti dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya memberikan syarah dari Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari. Atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga Al-Hafidh. Maka nanti kita sebutkan wa antan hadal asrafu inda sama'i qiyaman sufufan aw juthiyan ala rukab
mancing Imam Suginto kalah tongkatna ka beliau, maka orang-orang sehat di dalam majelis nang mancing sadeja hadirin. Fahasola sakinah wassa'adah dalam mancing Imam Suginto, orang-orang merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman di dalam majelis yang gelap sampai hari mungkin dilestarikan kamu lagi tokabi pada mahallul qiyam. Jadi pertama kali saya melakukan itu adalah Al-Hafidh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Maka alhamdulillah bulan panjenengan sadar jaga Allah paringi murid dadi orang selebur kalau bermaulid Nabi, kalau berare lahir Nabi. Maka Al-Imam Nasir Ad-Dimashqi yang wafat pada tahun 824 Hijriah, Al-Hafidh juga itu generasi sakitan Imam Suyuti. Beliau nulis itu qasidah dalam kitab Nasihatnya Al-Maulidus Hadi Al-Maulidul As-Sani fi Maulidil Hadi. Nabi Isa beliau menyebutkan, idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhalladan ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada faman dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata wahida. Antum cek dulu dari Imam Nasir Ad-Dimashqi, idza kana hadza kafiran, jika ini si Abu Lahab seorang yang kafir. Abu Lahab itu kan kafir pagi. Ja'adamuhu yang celana itu datang ditabbat yada dengan lafaz tabbat yada. Abu Lahab itu episode eka kesel eka Allah dalam Quran kalaban tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat. Maka namun kita belajar ilmu tajwid, macamnya berapa tabbat yada itu? Tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat ini topak pada huruf qalqalah, pada tasdidna, sehingga kita cara namatan baca tak cukup tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat. Kalian harus untuk baca. Soalnya di pada huruf qalqalah ba qalqalah, sekutu mantul kutu mentat pada tasdidna yang tasna. Berarti pantulan nanto kutu epaganda. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat. Jadi coba hadirin, Allah untuk namanya mana beliau kesel ke Abu Lahab. Kalau eonya kalau dengan tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jika saja ini si kafir yaitu Abu Lahab yang diancam, yang dicela dalam Quran dengan tabbat yada Abi Lahab wa tabbat fil jahimi mukhallada, dia akan kekal di dalam neraka. Kemudian apa teruskan? Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisyururi bi ahmada. Tapi ada riwayat yang mengatakan, atau disebutkan oleh Imam Bukhari dalam takliqatna. Sedangkan cekul imam oleh para imamul hadis, Imam Bukhari itu pun ngariwayatkan hadis, mas kita sebutkan dalam Sahih Bukhari atau statusnya sahih. Karena Imam Bukhari maklumnya kitab-kitab selain Sahih Bukhari, di antara Al-Adabul Mufrad. Atau beliau juga kitab hadis tentang adab-adab dalam Adabul Mufrad juga sahih. Kemudian dalam tahqiqatna Imam Bukhari juga menyebutkan, termasuk saya sebutkan Imam Bukhari dalam tahqiqatna itu adalah pernah situmbangto sahabat Abbas atau Amir. Anaknya ke Abu Lahab, tanyaan kan kabar wahai Abu Lahab, apa kabarnya Bona setelah mati? Maka nanti jawaban Abu Lahab, esok tak menjumpai setelah kematian itu kebaikan, digesek sama lolo ke malaikat, kecuali pada setiap hari Senin angkat
diringankan oleh Allah siksana, Maulana Abu Lahab memerdekakan budak nasihatnya Mas Juwaibah pada saat kelahiran Kanjeng Nabi. Abu Lahab datang dalam perjalanan, tiba-tiba Juwaibah itu Abu Lahab hitolah digunakan silahir gonten mereka nyamala Muhammad. Maka Abu Lahab itu sebagai paman alasan digunakan anyar bunga hadirin si pada mulja Juwaibah siapa mereka bentuk merdeka. Karena berkah na merdeka to cepot sahabat Abbas to saya riwayatkan oleh Imam Suyuti dalam Ta'liqat, beliau dibebaskan atau palingan siksana setiap hari Senin. Makanya bagi kedua dibilang ata annahu fi yaumil itsnaini da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Datang keterangan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab ento palingan beban ka Allah, siksana ka Allah. Anak lisururi bi ahmada, karena Abu Lahab sempat senang kalaban hari lahirna Kanjeng Nabi. Padahal itu ketika tua kan nggak musuh ya Kanjeng Nabi. Tapi karena Amik senang pada hari lahirna sampai merdeka budakna, bebas ke Allah, ringan ke Allah setiap hari Senin. Terakhir baik Imam Nasir al-Dimashqi bila memudah kenapa? Faman dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Bermemboleh mungkin pun orang alladzi kana umruhu seumur nanto abi eka antu bi ahmad masruran se are-arena abi ikan bunga kalaban Kanjeng Nabi wa mata muwahhida, dan wafat dalam keadaan beriman hati. Abu Lahab saus kafir, entau mati dalam keadaan kafir, bunga kalaban hari lahirnya Nabi. Palingan siksana tiap hari Senin bermampu oleh pancor selebur Nabi dalam seumur hidupnya, amolot Nabi dalam setiap tahunnya, bahkan seumur umurnya dalam keadaan beriman bermampu oleh utamanya. Maka muka-muka bulan kita kabih siamolot hari mungkin ka Allah subhanahu wa ta'ala iparingan kabih pada pakal tembus dengan Kanjeng Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Karena hari lahirnya Kanjeng Nabi seperti saya sebutkan mulai dari saya dalam pertemuan di Geledak Pecepat. Ya maulidal muhtari anta rabiuna bika rohatul arwahi wal ajsadi. Ya maulidal muhtari, wahai hari kelahiran Nabi yang dipilih. Antara biuna, engkau bulan maulid, engkau hari kelahiran bulan lahirnya Nabi Robiuna. Benar ya, wahai bulan maulid adalah bulan Robi kami. Apa Robi? Robi itu pak dalam bahasa Arab adalah musim enape, musim nyaman-nyaman, nah pas mekar-mekarna bunga. Dia itu disebut bulan Robi pak, bunga-bunga pada mekar. Mata air tidak begitu terik dalam menyinarkan sinar. Kemudian mungkin tumbuh-tumbuhan itu pada hijau beranam. Ya maulidal muhtari anta rabiuna bika rohatul arwahi wal ajsadi. Kalau bermakna wahai bulan maulid, aku mendapati kerehatan, mendapati ketenangan, baik di dalam hati maupun di dalam batin. Coba kita ketika bulan maulid, hati si tenang, enapi-napi akan kita pada majlis sholawat, enapi-napi akan dibacakan bersanji, enapi-napi akan dibacakan bunda, enapi-napi akan dibacakan tiba. Mata tenang ke pikiran, mata tenang ke hati, mata tenang ke batin. Bika rohatul arwahi wal ajsadi. Kemudian baik selanjutnya apa zaman beliau? Ya maulidan faqul mawalida kullaha syarafan wa sa'ada bi sayyidil asyadi. Ya maulidan, wahai hari kelahiran Nabi, faqul mawalida kullaha, yang hari kelahiran Nabi itu mengungguli sakabina kelahiran sebenarnya. So orang sebenarnya hari lahirnya ngalebi
jena hari kelahiran Nabi. Karena Nabi lahir Nabi itu justru menjadikan are tempat bentuk waktu makan sama untuk menjadi mulja kalau Nabi. Oleh karena itu mungkin kita tanya apa Ustaz Kanjeng Nabi mata lahir hari Jumat, mata lahir bulan Ramadan gitu. Mata lahir hari Senin bulan Rabiul Awal kali. Karena mun Kanjeng Nabi Cekul Imam Suyuti, seandainya Kanjeng Nabi dilahirkan oleh Allah tepat bulan Ramadan misalnya atau hari Jumat, maka kita akan timbul persepsi bahwa sana muljana Nabi itu kalau bulan atau kalau bulan hari. Bapak Nabi mungkin lahir hari Jumat kan memang adalah muncul. Atau Nabi lahir bulan Ramadan misalnya, bulan Ramadan juga bulan muncul. Tapi ketika lahirkan bulan Rabiul Awal hari Senin, sakitana Nabi lahir hari Senin bulan Rabiul Awal, untuk kita memiliki keunggulan Nabi Nabi. Tapi ketika Nabi dilahirkan, maka hari Senin inilah bulan Rabiul Awal untuk menjadi unggul ya maulidan faqal mawalidan laha syarafan wasada bisayyidil asyadi. Dan bulan Rabiul Awal itu memperoleh kemuliaan menjadi kusbena sakabina bulan dalam arti karena bulan Rabiul Awal adalah menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan kali cukup. Atau belum baik kedua lagi. Baik ketiga mungkin. Atau sekali berdiri lemah baik. Baik ketiga lanjutkan. La zala nuruka fil bariyati sati'an ya'tayu fi dasyahrikal a'yadi. La zala nuruka cahaya panjenengan, la zala nuruka masih tetap fil bariyati sati'an. Cahaya panjenengan duh Kanjeng Nabi di tengah-tengah makhluk masih tetap bersinar terang. Kanjeng Nabi cahaya tak pernah padam. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang dari Allah kita nurun cahaya dan kitab yang nyata. Sakabina ulama tafsir tak sepakat bahwa saya sebut nur dalam ayat itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nur dalam ayat itu sakabina ulama tafsir ittifaq bahwa sana nur dalam ayat itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan wa kitabun mubin adalah Al-Qur'an. Mungkin pertanyaannya, anak dalam ayat itu makatek Allah mendahulukan nur semakna Kanjeng Nabi Muhammad guru kemudian wa kitabun mubin yaitu Al-Qur'an. Padahal kan bisa saus misalnya beri qad ja'akum minallahi kitabun mubinun wa nur. Telah datang dari Allah kitab yang nyata dan cahaya. Kitab yang nyata Quran, nurun Kanjeng Nabi. Tapi anak memang katik oleh Allah dalam ayat itu mak yuqaddamun nur ala kitabin mubin. Maka didahulukan nur si makna Kanjeng Nabi guru kemudian kitab mubin yaitu Quran. Lagi-lagi Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau ada karena cekor beliau Kanjeng Nabi itu adalah lampu. Quran itu ibarat dalam Quran itu kitab. Kita pun berada dalam ruangan, dalam masjid itu saksi, masjid itu misalnya banyak buku kitab-kitab atau mungkin sudah sholat kamu mana kaderna dia sholat sudah punya kitab berada dalam ruang tamu atau kamar beliau misalnya. Ketika bulan sholat kasan kitab beliau banyak bulan terumajaan, maka ada sekutu bulan dapatkan sakitah namun kitab adalah bulan cahaya itu. Karena bulan tak akan mungkin bisa baca kitab sekitar kamar beliau sebenarnya dalam beliau mensobu lampuna atau siapa sobu matahari pun malam tak mau di lampu. Jadi kitab sebenarnya ruangan itu tak mungkin akan dapat kita baca, akan kita
tunjukkan Quran tak akan mungkin kita dapat baca, tak akan mungkin dapat kita pahami. Ku tahu di lampuna gendul, senten lampuna Gusti Kanjeng Nabi. Maka anak dalam ayat yang tidak mah didahulukan nur daripada kita bumi. Karena Nabi Toko Marta tentu adalah tersinari kalaban Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bilang la zalanuruka kafil mariyati satian, nurmu cahayamu senantiasa masih tetap bersinar terang. Ya tanufir tasyahrika al-ayadi, bahkan terbiasa di bulan ini, yakni bulan Rabiul Awal itu taubah na enakna are raja. Mungkin kebahagiaan dari bulan Molot tentu enakna are raja. Coba kita ke pasar, orang-orang siap dagang pada laris, jajan-jajan pada laris, juga laris gini, laris saja hadirin. Suasana yang dalam kebahagiaan yang dalam enakkan kebahagiaan pada saat hari raja. Makanya dalam bait ketiga dibilang ya tadu fi dasyahrikal ayati. Oh mungkin bait keempat. Bait keempat Nabi beliau ada dalam bait keempat fi kulli amin lil qulubi masarratun. Fi kulli amin dalam setiap tahun lil qulubi dalam hati bagi hati masarratun membawa kebahagiaan. Tiap tahun kita mulai masuk bulan Rabiul Awal untuk ada rasa kebahagiaan tersendiri hadirin. Bahkan orang-orang sedulu biasa orang-orang sepok entah mulai orang berbulan nengok kakak pun pak lama dah mungkin gedang selama tuan nabe diungkapkan area gedang esok depan tua kaki median kamu lonta kita bentar kemudian mungkin kakak pun hasil panen naga padi naga ini ada di lemah area esok lagi yang kamu lot coba dari cucu are pun ini hati. Maka nabi kita kabdi disebutkan inilah fi kulli amin lil qulubi masarratun. Setiap tahun dalam bulan Rabiul Awal selalu akibat kegembiraan di mati. Terutama lisama iman narwihi fil miladi. Terutama untuk mendengarkan nabi-nabi sekitar riwayatkan tentang kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi aslinya model itu kita macam bersanji hadirin saya pada mulja, tapi boleh bulan ini Yesus wajib itu atau biasa pun mau itu bersanji nah ibu jahat tahu jadi ada kamu di alhamdulillah aslinya kita mulai macam maulid itu bersanji tiba baca dari ada kamu di andai kata nonton penceramah cowok karena apa? Dalam maulid itu dalam bersanji itu lah cukup untuk menasehati bila kita happy. Cuma kadang kita karena tak ngerti hadirin. Karena tak ngerti apa saya baca, akhirnya bersanji saya baca, atau terkesan sebagai mantra. Terkesan sebagai mantra padahal untuk sena adalah berkaitan dalam keagungan berma Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin baik terakhir Nabi jawab beliau baik terakhir penutupnya walidaka yastaqul muhibbu wa yastahi syauqan ilaihi huduratal mi'adi walidaka oleh karena itu dalam bulan maulid bacakan tentang sejarah dina Nabi keagungan akhlak Nabi walidaka yastaqul muhibbu wa yastahi oleh karena engkau para pecinta Nabi orang-orang sesetengah Nabi senantiasa rindu wa yastahi dan mereka ingin untuk Nabi hudurodal mi'ati untuk senantiasa hadir di majlis-majlis maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin para bapak pada musim pada mulja harapan Nabi kita Nabi hadir ke majlis maulid itu tak lain dan tidak bukan adalah kita bermaaf seolia syafaat Kanjeng Nabi seolia mungkin petokkan Kanjeng Nabi karena orang
semak kalau Kanjeng Nabi odi nanto akan salah hadirin sekalian. Pada sebelum cerita sebagai penutup saya tidak akan mudah tolong dari mimbar dia. Tapi berumah orang yang semak Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi dulu Pak, ada orang pemuda mendengarkan modern. Tiba-tiba datang ke Kanjeng Nabi nyato surat izin secara mungkin datang ke Pak Lora. Nabi surat izinan, ya Rasulullah idin li bisina. Masya Allah idin nanto tak takut-takut. Datang ke Gusti Kanjeng Nabi nyato untuk izin, untuk azina Pak. Coba tak kurang aja berumah. Kanjeng Nabi sing larang untuk selingkuh kepada nama gini. Antum malah justru datang ke Nabi nyato Pak kemuliaan surat keterangan si asli kuat tak kurang aja berumah. Umpama itu Pak Lora ngalarang ke masyarakat Pancor untuk buang sampah sembarangan, kita ada Pak Lora atau surat izin buang sampah sembarangan. Tak ikut ke Pak Lora di mana gitu. Gitu, Pak Lora sih ngalarang nggak kita malah justru yang surat izin. Akhirnya sahabat itu hadirin pada tak terima, termasuk bin Bainihim Sayyidina Umar. Di antara mereka itu baru Sayyidina Umar yang terkenal tegas. Cepon Sayyidina Umar Nabi ya Rasulullah, idin li an akto amuka ya Rasulullah, beri izin pula untuk menebas lehernya. Nabi Nabi, da'uhu ya Allah, tindakan ya Allah. Kemudian dipanggil ke Kanjeng Nabi, udru ibni ya syabab. Esor maju, esor semak ke Kanjeng Nabi. Lalu diajak acara kan mesti Kanjeng Nabi. Untuk menunjukkan berumah kita semak ke Kanjeng Nabi akan merasakan bintaran hati hadirin. Senanti akan menyelamatkan. Dan keizinan Nabi itu memberikan penjelasan cara Gusti Kanjeng Nabi. Atardo ayyakuna dzalika li ummi. Bana kilum mun kene makna beuna isli kuwi orang. Nabi jawaban aku, lah ya Rasul, punten ya Rasul. Bulan tak tarik mak andi mak izine ore. Bulan tak tarik mak andi mak isli kuwi ore. Kemudian Nabi kembali ke atardo ayyakuna dzalika li ukhtik. Gelem dak panjenengan mengken anti kok gelan bawini isli kuwi ore, izine ore. Lah ya Rasulullah, punten ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali adamu atardo ayyakuna dzalika li binti. Gelem panten panjenengan mon anti anak bawini izine isli kuwi ore. Lah ya Rasulullah, punten ya Rasulullah. Atardo ayyakuna dzalika li zaujati. Gelem panten panjenengan mon anti bala anti bini isli kuwi ore. Lah ya Rasulullah. Nah, misalkan Kanjeng Nabi memberikan penyelesaian, menunjukkan orang lain. Pun kita terus selingkuh azina orang, orang seizina kita pun tak anak orang, bini orang, toglan orang, seorang lain itu juga tak akan terima. Sebagaimana kita tak terima pun andi mak, andi anak bini, andi toglan bini, ezina oleh orang lain, menunjukkan kita kan tak terima juga. Lalu ya sabda dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kembali menjelaskan setelah mulai pembentukan Kanjeng Nabi, maka tidak ada hal yang paling aku benci kecuali zina. Jadi dari itu hadirin apa yang bisa kita simpulkan bahwa orang yang semak kalamun Kanjeng Nabi entah akan selamat modina ke Allah karena namanya berdegitaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para bapak ibu sebentar kau dah hormati, cukup nampak orang, dan orang. Tambah nasi putih ini, sakit ada tambahin nanti kita selawatan bersama Buddha karena mungkin momentumnya dalam maulid. Maula ya sholli wa sallim iman abada. Maula
Sayyidina Muhammad. Hadirin penting kaulah hormati, saya terakhir sebagai penutup boleh nyampaikan situng kebunan Kanjeng Nabi cakap beliau di kulli nabiyyin da'watun mustajabah wa inni la ahtabi'u da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Li kulli nabiyyin setiap nabi mereka dakwatun mustajabah, andi dua se mustajabah, andi senjata pamungkas. Yang mana senjata pamungkas itu kan hanya yang kui dalam keadaan KPN, hanya yang kui dalam keadaan tertentu. Setiap nabi Pak untuk Allah paringi senjata pamungkas mereka. Nabi Nuh paringi tapi layang kui pada saat beliau ada wah lalu ke Allah Subhanahu wa taala suruh dakwah tapi umat nanto banyak sekitar hidup adua yang kata Nabi tolonglah berjir. Kemudian Nabi Musa juga mentok. Beliau ketika Fir'aun menentang, Qarun menentang, yang kata adua Fir'aun tenggelam, Qarun juga tenggelam ke tanah sampai kalau berdunia-dunia. Mentok juga Nabi Ibrahim, yang kui ketika Namrud menentang, Haman menentang, sampai Qarun Haman kalau Namrud, mentok juga meninggal kalau secara tidak terhormat. Tapi kan jika Muhammad beliau walaupun ditawari dalam keadaan dizalimi, beliau esra dua ke Allah. Bahkan malaikat Jibril menawarkan diri untuk nyee orang Taif, tapi beliau tetap gelem hadirin karena beliau nyimpen senjata pamungkas nanto esa berakem keangkui bulan kita kafi pakai yaumil qiyamah untuk memberikan syafaat ke bulan kita kafi. Maka nampak yang memangsa itu hanya ada dua hadirin, yaitu yang pertama Allah kalaban nabi, kalaban panggilan rahmati, sedangkan Kanjeng Nabi kalaban syafaat, kalaban panggilan syafaati. Mun nabi selain ento jawabannya nafsi. Allah ento saya memberikan Kanjeng Nabi untuk memberikan syafaat. Anak Kanjeng Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan itu karena beliau senjata pamungkas nata yang kui mungkin itunya, sedangkan beliau isabakan kui gula kita tapi pakai beliau bil maksud. Maka dalam Sahih Bukhari juga disebutkan pakai yaumil maksud orang pertama datang kan Nabi Adam yang kau syafaat wahai Nabi Adam panjenengan itu adalah Abul Bashar, maka mungkin coba panjenengan tolongan kita Nabi Adam. Nabi Adam kan jawab, esok tak mungkin yang berapa tolongan. Mas esok teriak bapak Nabi Musa kapi, esok tak mungkin Allah murka hari ini. Kalau murka saya tak pernah murka hari ini. Coba murka saat kamu kiri ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga dicapai pertolongan, beliau jawab tak mungkin esok ini beri pertolongan. Allah yang murka, kalau murka saya tak pernah semurka hari ini. Kasangkan Nabi Ibrahim kiri ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mentok, beliau jawab tak mampu beliau syafaat nafsi beliau tidak mengal. Coba kasangkan Nabi Musa ini tinggi Nabi Musa sakabina. Nabi Musa juga jawab nafsi. Coba kasangkan Nabi Isa juga tak mengal untuk memberikan syafaat hadirin, lalu kirim diarahkan ke Kanjeng Nabi Muhammad. Anak memang terakhir ke Nabi Muhammad karena Nabi sebelumnya atau senjata pamungkas lagi program karena yang mungkin itunya lain bukan mungkin itunya tadi manfaatkan mungkin itunya tapi Kanjeng Nabi kita senjata pamungkas beliau aku ibu lagi tapi yaitu lagi beliau bil qiyamah untuk abdi syafaat dan Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi asojud kalau bersojud silam muji bebenar aras asojud ke Allah kalau berpujian tidak pernah diungkapkan sebelumnya. Lalu kemudian Allah ada Kanjeng Nabi, ya Habibi ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Kanjeng Nabi Muhammad angkat olehul
mulia panjenengan. Kemudian diri nyatolah syafaat dan syafaatilah sakabina umat panjenengan. Itulah hadirin siapa berwujud saya sabuakan oleh Kanjeng Nabi senjata pamungkasna anto tak yang mungkin itunya tapi Kanjeng Nabi ekaan kui untuk abri pertolongan kamu lagi to kabeh pakai yaumil kiamah. Muga-muga sakabina saya hadir itu masyarakat Namuda Pancor dan sekitarnya siapa mungkin semangat hadir yang dalam peringatan Maulid sakabina mulia syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kuana sebagai umatnya eba masuk akas wargana dan bulan kita kami paringana ngarasai untuk minum air seger dari tangan muljana beliau sehingga sekali bulan kita minum la nadba'u ba'dahu abada kita tak akan merasakan kehausan setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak para ibu pada puja mungkin kesimpulannya dari Nabi saya sampaikan. Kesimpulan yang pertama bahwa peringatan Maulid itu adalah dalam rangka bulan kita belajar cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Kanjeng Nabi itu saya sebutkan digelar oleh Imam As-Suyuti kelahirannya sebagai kelahiran yang paling mulia dan Nabi beliau menyebutkan digelar bahwa sana orang-orang saya memuliakan hari kelahiran Nabi juga orang-orang saya janjikan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kesimpulan saya nomor kedua, saya pertama kali melakukan mahadul qiyam. Saya pertama kali melakukan mahadul qiyam itu adalah Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, yaitu ketika bacakan syair wa antal hadal asrafu inda sama'ihi. Kemudian qiyaman sufufan juthiyan ala rukabi. Kemudian Imam As-Subki mancing dan orang-orang Sibode Santina mancing sederajat lalu amahan qiyam dan sampai hari mungkin dilestarikan oleh bulan panjenengan sederajat. Kemudian kesimpulan saya nomor adalah bahwa hari kelahiran Nabi itu adalah bulan kebahagiaan bulan kita Nabi. Bulan kelahiran Nabi adalah bulan sebaik-baiknya orang yang dilahirkan yang maulidan fakir mawalidatullah syarafan wasada bisayyidil asyadi. Sehingga Nabi Ma'ipa lahir di hari Senin, Ma'ipa lahir di bulan Rabiul Awal, Ma'ipa lahir di hari Jumat, Ma'ipa lahir di bulan Ramadan karena Nabi itu muljana asli. Muljana Nabi berarti bulan Nur aneh. Andaikan Nabi lahir di hari Jumat atau di bulan Ramadan, maka kita akan menyangka bahwa muljana Nabi itu kalau berarena, muljana Nabi kalau berbulanna. Tapi Nabi itu lahir di hari Senin, lahir bulan Rabiul Awal. Saya di hari Senin Rabiul Awal sebelumnya kita memiliki maziyah Nabi, kita memiliki keistimewaan Nabi. Tapi ketika dilahirkan Nabi, maka bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan yang menjadi hari kebahagiaan kita. Bahkan kita sebutkan ya'tadu fitna syahri kal a'yadi, diibaratkan pada bulan-bulan Rabiul Awal itu enakna layakna sebagai arera raja. Maka bungalah bulan itu tapi dengan hari kelahiran Kanjeng Nabi. Moga-moga kita termasuk saya sebutkan Nabi man farihah bina farih nabihi. Pasti orang yang bunga kalau bereson saya Kanjeng Nabi, maka eson pun akan bunga kalau berorang yang bulan. Moga-moga orang Pancor termasuk orang-orang yang tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai terus bisa mulai sampaikan pada para pemimpin yang sampurasi salah jelajana kullu amrin mufawwadun